فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Waqala Musa, dan berkata Musa berkata, Rabbana, wahai pemelihara kami, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau ataita fir'auna, engkau memberi Fir'aun, ataita, engkau memberi Fir'aun wa mala'ahu, dan pembesar-pembesarnya, para pejabat-pejabatnya, pembesar-pembesarnya, zinatan, perhiasan, wa amwalan, dan harta, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Rabbana, wahai pemelihara kami, liyudillu, supaya mereka menyesatkan, ansabilika, dari jalanmu, menyesatkan orang, maksudnya ya, menyesatkan orang lain dari jalanmu. Rabbana, wahai pemelihara kami, itmis, binasakanlah, hancurkanlah, ala amwalihim, atas harta mereka, wasdud, dan tutuplah, segellah, disegel, ditutup, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, fala yu'minu, maka tidaklah mereka beriman, hatta, sampai yarau, mereka melihat al-adzabal alim, siksa yang pedih, siksa yang menyakitkan, adzabal alim. Nabi Musa berdoa ini ya Allah, engkau itu sudah memberi Fir'aun dan pembesarnya itu dunia, itu agamanya, harta dunia, zinatan wa amwalan fil hayatid dunia. Tapi mereka itu justru menggunakannya untuk menyesatkan hamba-hambamu ini dari jalan Allah, dari jalanmu. Diajak supaya menyembah Fir'aun, tidak menyembah Allah, kan gitu. Diajak supaya mengkafiri Musa, tidak mengimani Musa. Maka ya Allah, itmis ala amwalihim, hancurkan saja itu harta mereka itu, dihancurkan, dibinasakan, dan tutuplah hati mereka, disegel sehingga tidak bisa beriman. Gitu. Ini doa pemutus begini nih ya, kayak Nabi Nuh ya, yang berdoa gimana itu, la tadzar alal ardi minal kafirina dayyaro, ya Allah, jangan kau biarkan satu rumah pun dari orang kafir, hancurkan semuanya itu, tidak ada yang tersisa sama sekali. La tadzar minal ardi minal kafirina dayyaro, fil ardi minal kafirina dayyaro. Kenapa? Innaka intadzarhum, jika engkau biarkan mereka, yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafaro. Karena kalau kamu biarkan, mereka nanti akan menyesatkan orang dari jalanmu dan tidak melahirkan anak kecuali fajir, kafir, orang yang durhaka dan kafir. Nah, cuma Nabi Nuh ngomong gitu tuh setelah berdakwah 950 tahun, gitu lah ya. Oh, kita baru dakwah sekali ditolak terus ngomong gitu, janganlah, gitu, jangan, gitu. Sabar saja, nggak mau sekarang ya besok, nggak mau besoknya lagi, gitu. Saya terkesan saudara kita ini Pak Ustadz Fadlan Garamatan dulu, ceritakan waktu dia dakwah kepada pendeta itu, subhanallah, saya terus terang suruh nyontoh, suruh niru itu saya nggak kuat mungkin. Dia itu mendatangi pendetanya itu yang di Papua itu setiap hari, tiap pagi datang dan ditolak terus, gitu. Mau dialog nggak mau, tolak terus. Akhirnya datang sampai di hari ke berapa itu, hari ke berapa puluh, jadi sudah 3 bulan itu. Tiap pagi datang mau ketemu Pak Pendeta tidak di rumah, padahal ada di rumah. Istrinya, anaknya bilang gitu, tidak ada di rumah. Besok datang lagi, mau ketemu Pak Pendeta nggak ada di rumah, gitu terus tiap hari sampai di hari ke berapa puluh tadi Ustadz Fadlan ini datang ke sana. Belum dia tanya, orang rumah sudah keluar bilang, Pak Fadlan, Pak Pendeta di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Langsung kata, waktu dia cerita itu, saya langsung memuji Allah, alhamdulillah, itu katanya. Kenapa? Saya punya kesempatan datang ke rumah sakit, bawa buah, bawa macam-macam,
datang ke sana didakwahi. Sampai ke rumah sakit nengok, iya nengok, tapi ngomong dakwah itu. Ngomong dakwahnya itu, Pak Pendeta, ini Bapak sakit gini gara-gara apa? Gara-gara nolak dakwah. Gitu loh. Gara-gara nolak dakwah, maka jangan ditolak dakwahnya itu. Dialog kita dialog saja gitu. Akhirnya setelah pulang dari rumah sakit mau terima dialog 1-2 hari, masuk Islam. Ustaz Fadlan di penjara gitu. Jadi gara-gara memasukkan pendeta itu ke dalam agama Islam, terus Ustaz Fadlannya yang di penjara, bukan pendetanya. Pendetanya tetap Muslim, tetap Islam, tapi Ustaz Fadlannya di penjara, nggak tahu kena berapa bulan, cerita gitu. Jadi ya gitu, dakwah itu gitu ya. Jadi datangi, kita kan jarang tuh ya datang kepada orang bisa masuk Islam. Mungkin bapak-bapak yang pernah kuliah di luar negeri barangkali ya, ketemu sama orang-orang gitu, sama sama loh, orang memasukkan orang lain ke dalam Islam itu loh seperti menyelamatkan dia dari neraka loh gitu. Kayak pahalanya sebesar pahala orang yang masuk Islam tadi. Begitu sih masuk Islam ini dia beramal, dia akan kirim pahala terus kan kepada kita. Oh, yang masukkan Islam kita, yang ngajak masuk Islam kan kita misalnya. Satu orang saja sudah cukup mengalirkan pahala terus. Dia berbuat apapun akan mengirim pahala kepada kita tanpa mengurangi pahala dia sendiri, kan gitu. Man sana sunnatan hasanatan, hadisnya itu kan ya. Maka kalau kata guru-guru saya dulu, kita ini umat muslimin ini seluruh dunia ini, kita itu tidak bisa mengalahkan pahalanya Abu Bakar, itu nggak bisa. Kenapa? Abu Bakar orang pertama kok, kan gitu. Abu Bakar pagi hari masuk Islam, sore hari itu ngejak Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, 4 orang masuk Islam sore harinya. Jadi pagi hari itu masuk Islam dia, kemudian minta izin, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya tak minta izin ngejak teman-teman. Oh silakan, nah, ini memang untuk didakwahkan. Baik, sore harinya ngejak Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan siapa tadi satunya? Utsman bin Affan masuk Islam. Nah, kita bayangkan 4 orang ini tadi yang sahabat-sahabat utama ini mau jungkir jempalik kayak apapun juga dia beramal, tidak akan bisa mengalahkan amal Abu Bakar, kan gitu. Lah dia kirim terus kok, kirim pahala terus kan. Oh, dia yang ngajak masuk Islam Abu Bakar. Jadi Abdurrahman bin Auf misalnya, dia berinfak 900 ekor unta plus muatannya, kan pernah kan? Infaknya itu 900 unta plus muatannya diberikan pada muslimin, dapat pahala besar sekali. Tapi Abu Bakar lebih besar lagi, oh dia yang mengajak masuk Islam kok, kan gitu. Itu kan amalan utama gitu. Nah, cuman kita mungkin tidak tahu pernah apa enggak. Saya belum pernah ya, kalau ditanya terus terang saya belum pernah tuh ngandani orang Nasrani atau orang Tionghoa apa Konghucu, apalagi kebatinan gitu, bisa terus masuk Islam jadi muslimin. Itu luar biasa itu pahalanya. Jangan begitu sekarang, tidak usah sampai ke tingkat itu, kita ngejak orang ngaji saja lah. Nah gitulah ya, dijak ngaji terus dia. Nah, dia beramal kayak apapun juga dia kirim pahala ke kita tanpa mengurangi pahala dia loh, kan gitu. Jadi itu luar biasa, tambang pahala yang luar biasa. Ya, kembali ke sini tadi, cuma masalahnya memang ada orang-orang yang kayak Fir'aun ini, ya memang dia ditetapkan tidak mau beriman gitu. Ya sudah, kalau gitu Musa berdoa begini, Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim. Tapi ini dengan pengalaman loh ya. Jadi sudah berjalan sekian lama didakwahi sampai bertahun-tahun kan, dakwah dengan Fir'aun itu sampai berkali-kali kejadian terpermalukan, Fir'aun terpermalukan, tapi terus tidak mau beriman. Kirimkan apa itu? Ada Jarot, Kumal, Dofati, Dam. Jarot itu belalang. Jadi bukan Jarot nama orang loh ya. Jarot belalang. Terus Kumal itu kutu. Terus Dofati itu difda itu katak. Terus darah. Ya darah itu. Saya masih ingat di belakang ya, namanya di belakang IAIN Jogja, sekarang jadi UIN kan, IAIN Sunan Kalijogo. Itu ada toko kitab, namanya toko kitab Beirut. Saya waktu masih kuliah dulu saya sering ke situ baca kitab, bukan beli gitu. Baca kitab, kenal sama orang yang jaga itu, saya panggilnya Pak Syekh gitu aja. Dan namanya saya tahu tapi saya lupa, sudah lama sekali. Itu pokoknya datang ke sana terus bincang-bincang, karena saya, oh, Mas ini dari mana? Saya kuliah di UGM situ.
UGM kok tahu bahasa kitab? Ya saya belajar saja itu, belajar bahasa kitab. Akhirnya diskusi tentang banyak kitab sampai saya sering kali menabung gitu sampai cukup beli. Saya beli, kadang-kadang masih kurang sedikit, sudah ambil aja itu, dikasihkan itu, enggak di ya pernah saya cari sarahnya Muwatta Malik. Saya mau cari sarah Muwatta Malik, cuman yang murah apa? Oh, ini Tanwirul Hawalik ada kan? Salah Tanwirul Hawalik cuman 2 jilid itu. Sekarang saya sudah tidak punya lagi karena tukaran dengan teman saya. Tukaran, dia mau ngaji Muwatta, enggak punya kitab. Terus saya mau ngaji Abu Dawud, enggak punya kitab. Tukar menukar. Ini saya kasih sarah Muwatta Malik, Tanwirul Hawalik 2 jilid ditukar dengan Abu Dawud 2 jilid juga itu. Jadi saya sekarang enggak punya lagi yang buku bersejarah itu, saya enggak punya lagi itu. Ceritanya dia cerita kaitan dengan ini ya, darah tadi. Ini loh, di sini ada diceritakan ini Tanwirul Hawalik, di sini ceritakan. Dia cerita, buka kan ketika Bani Israel dengan orang Kipti ketika dikirim darah itu, di situ disebutkan ceritanya itu orang Kipti itu tidak bisa minum gara-gara semua airnya jadi darah. Orang Kipti itu bangsanya Fir'aun, bangsa Egypt itu, bangsa Kipti, bangsa Mesir. Semua airnya jadi darah, sumurnya jadi darah. Air yang ada di gentong kalau kata kita jadi darah. Air yang ada di mana? Di tempat-tempat air, porong atau apa lagi lah, jadi darah semua. Akhirnya Bani Israel lagi tuh. Orang Kipti ini karena dia berkuasa kan di bangsanya Fir'aun, merampas sumur-sumur Bani Israel, diambil airnya. Kalau cara kita barangkali disalurkan lah pakai selang atau pakai apa, pokoknya diambil, dibawa ke orang Kipti ini, dirampas itu. Sumurnya Bani Israel itu ketika diambil oleh orang Kipti berubah jadi darah. Jadi diokupasi, dijajah itu. Ini sumurnya jadi milik saya gitu kan. Jadi darah. Karena jengkel ditinggalkan, jadi air lagi. Jadi kalau Bani Israel menggunakan itu air, tapi kalau orang Kipti menggunakan jadi darah. Sudah, akhirnya gini, diakali lagi. Kamu ambil air dari sumur kamu itu, ambil air, masukkan ke wadah, lalu wadahnya kita ambil. Oleh orang Bani Israel masukkan ke wadah, dibawa oleh orang Kipti sampai di rumah jadi darah. Air itu tadi. Enggak mau terima, sudah, enggak usah bawa ke rumah. Ambil di situ. Wadahnya di situ, enggak usah bawa ke rumah, ambil langsung. Diambil, begitu diambil oleh orang Kipti jadi darah. Subhanallah, itu diceritakan oleh Pak saya tadi gitu. Jadi saya jadi tertarik beli, akhirnya beli itu. Tanwirul Hawalik itu jadi saya beli itu karena memang murah dan isinya kayak gitu. Terus apalagi? Masih kurang. Sekarang wadah yang lebih kecil, dari gendong sekarang wadah yang lebih kecil, wadah air, porong atau apa. Itu juga gitu. Kalau dipakai Bani Israel jadi air, dipakai orang itu jadi darah. Akhirnya sampai sudah kehausan, betul-betul haus, tidak bisa lagi. Akhirnya orang Kipti itu memaksa Bani Israel minum tapi tidak ditelan. Jadi minum air, masukkan ke mulut, maaf ya, dari mulut ke mulut dalam arti yang sesungguhnya, arti harfiah itu. Jadi diceritakan di situ, air diminum oleh Bani Israel di mulutnya itu tidak ditelan, seperti mau kumur gitu, terus disemburkan kepada mulutnya orang Kipti. Apa yang terjadi? Begitu keluar dari mulutnya Bani Israel masih berupa air, masuk ke mulutnya orang Kipti jadi darah. Subhanallah, kayak gitu-gitu. Kita bayangkan, itu terjadi itu kita mau apa? Nggak bisa apa-apa, nggak bisa minum. Mau minum jadi darah semua. Jadi begitu minuman mau dipakai minum jadi darah. Tapi kalau dipakai Bani Israel jadi air lagi. Itu kedahsyatan siksa pada waktu itu. Akhirnya Fir'aun menyerah, sudah Musa, pokoknya kamu hilangkan itu, nanti aku akan beriman. Kan gitu kan, mesti ngomong gitu. Dihilangkan, kafir lagi, tidak beriman. Itu berkali-kali. Katak juga gitu, belalang juga gitu. Waktu bicara belalang itu kan sebagian dari kita berkomentar, wah enak kalau belalang banyak itu bisa kita bikin apa? Bisa bikin peyek belalang. Ya kalau cuman 1000, 2000, kalau jutaan. Kalau bahasa Jawanya itu kami gilanen, bahasa Indonesianya apa itu? Nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Jadi di mana-mana ada belalang gitu. Nggak jijik, nggak bisa makan gitu. Kita makan, mau makan, di piring kita ada belalang gitu. Ada nasinya barangkali tapi ada belalangnya juga, banyak belalangnya, ya bisa makan juga gitu. Semuanya, di semua tempat ada. Katak juga gitu.
di lemari pakaian ada katanya, gitu. Jadi tidak bisa hidup dengan tenang. Itu kejadian seperti kutu juga begitu dan seterusnya. Nah ini ya, kembali ke sini karena berkali-kali gitu, akhirnya Musa pengalaman, oh ini Fir'aun ini memang tidak bisa, sudah difatwakan, dikotkan oleh Allah memang akan disiksa oleh Allah. Kalau gitu ya sudah, doanya begini gitu loh ya. Ini karena mengetahui keadaan seperti itu maka dikatakan begitu. Jadi Rabbana tmis ala amwalihim. Konon menurut sebagian riwayat kayak keterangan Qatadah itu tanaman mereka itu berubah jadi batu. Karena mengatakan Nabi Musa berdoa, Allah Rabbana tmis ala amwalihim, harta mereka dihancurkan, tanamannya jadi batu sehingga hancur, tidak bisa dimakan, tidak bisa digunakan. Gitu ya. Terus tadi ustud ala qulubihim, ditutup hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai ketika mereka melihat siksaan yang pedih, yang pada waktu itu iman sudah tidak lagi berguna gitu loh. Iman itu harus kita imani ketika dia tidak ada. Kalau ada untuk apa diimani kan gitu kan? Kelihatan kok diimani, orang sedang melihat kok. Tidak perlu beriman. Iman itu justru ketika tidak ada. Kita beriman kepada neraka, ada yang neraka surga ketika kita belum melihat neraka surga, kan gitu. Harus begitu kan? Kalau tidak, sudah lihat neraka, iman tidak lagi berguna. Sudah melihat kok, sudah syahadah gitu loh. Sudah melihat tidak lagi berguna. Akhirnya Allah menjawab doanya Nabi Musa tadi, qala di ayat 89, qala berkalam Allah berkalam, qad ujibat da'watukuma, qad sungguh ujibat, diijabahi, diperkenankan. Apa? Da'watukuma, dakwah kalian berdua. Kok berdua? Karena Musa dan Harun, dua orang kan. Fastaqima, maka jadilah kalian berdua itu istiqomah, tetap lurus dalam dakwah ini, tegak lurus, tidak melenceng, tidak menyimpang. Wala tattabi'ani, dan janganlah kalian berdua mengikuti sabilal ladzina la ya'lamun, jalannya orang-orang yang tidak tahu. Ini ceritanya kan yang berdoa itu Nabi Musa, Harun itu mengamini gitu loh. Jadi Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengamini. Terus Allah mengatakan qad ujibat da'watukuma, diijabahi doa kalian berdua. Artinya orang yang mengamini itu juga dianggap orang yang berdoa, gitu loh. Jadi jangan menganggap remeh gitu. Kalau kita doa bareng-bareng gitu, kita cuma mengaminkan. Loh, justru yang mengaminkan itu barangkali diantara yang mengaminkan ini ada yang diijabahi doanya kan cukup gitu loh. Maka itu fungsinya doa bersama. Doa bersama itu ada fungsinya sendiri, doa sendiri itu ada fungsinya, ada manfaatnya. Doa bersama itu juga ada manfaatnya. Makanya kalau doa bersama suaranya dikeraskan biar orang-orang dengar terus bisa mengamini. Karena kita harapkan di antara sekian banyak ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian ini, ada satu saja yang dikabulkan kan cukup. Gitu loh. Tidak usah semuanya, satu saja lah. Ada yang hatinya bersih dikabulkan, mungkin bukan yang berdoa malahan, tapi yang mengaminkan. Itu dikabulkan doanya cukup dan disebut doa bersama. Karena itu tadi, ini yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun, Allah menyebutnya qad ujibat da'watukuma, bukan da'watuka, tapi da'watukuma, doa kalian berdua, gitu ya. Maka nanti kalau memakai ayat ini fikih ya, masalah fikih ya. Sebagian ulama menggunakan ayat ini itu dengan makmum dalam sholat jamaah tidak perlu baca Fatihah. Kenapa? Karena kalau dia mengamini doanya Fatihahnya imam, wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu dia mengatakan amin gitu, itu dia juga dianggap membaca Fatihah gitu loh. Ini fikih loh ya. Jadi nanti ada yang membantah tentunya. Yang kita yakini selama ini kan makmum juga baca Fatihah, karena memang sebagian mazhab tidak baca Fatihah, karena salah satunya dengan ini tadi kan, imam membaca Fatihah, makmum mengamini, itu masuk ke bacaan Fatihah juga, dia membaca Fatihah. Kenapa? Kayak ini loh, Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengamini, kok jawabannya ujibat da'watukuma, kan gitu. Nah, namanya fikih. Fikih itu kalau kita belajar asal longgar hatinya, nanti kan tambah pinter gitu. Kadang-kadang kita gumun atau kagum, kok ya nemu-nemu nih ulama itu gini tuh, kok ya nemu-nemu istimbat fikih itu loh.
karena gini maka begini. Oh iya lah, yo memang logis gitu loh. Ya cuman masalah setuju apa enggak itu saja, setuju atau tidak. Cuman masalahnya itu tadi, kalau kita longgar. Tapi kalau kita berotot dengan madhab yang kita yakini, ya jadinya nggak enak baca fikih itu. Musuhnya dibantah gini, bantah gini. Kalau barangkali pernah baca Al-Muhalla ya, Ibnu Hazm itu kan gitu. Dan keras kan omongannya itu. Ibnu Hazm itu kan keras. Jadi modelnya Ibnu Hazm itu, kalau nanti barangkali baca ya, kitab Al-Muhalla ada 6 jilid atau berapa itu. Adab Dhohiriyah. Itu kan modelnya dikomentari satu-satu itu. Jadi si fulan ngomong gini. Oh ini salahnya di sini. Sudah. Yang ini salahnya di sini. Detail gitu. Sehingga akhir-akhirnya yang benar adalah begini. Nah gitu. Yang benar menurut dia tentunya kan ya. Tapi kuat sekali memang dia madhab Dhohiri. Madhab Dhohiri itu Dhohir hadisnya bagaimana gitu loh. Itu Ibnu Hazm ya. Jadi contohnya begitu. Imam Syafi'i juga sama. Pernah saya sampaikan di sini barangkali ya. Imam Syafi'i berdebat dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ini kan sama-sama guru, sama-sama murid ya, saling berguru, saling jadi murid. Kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja, Muslim meninggalkan sholat dengan sengaja, hukumnya apa? Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal kafir. Hadisnya kan jelas. Al-ahdu bainana wa bainal kufri wa syirki tarka sholah. Paman tarokaha atau asolah. Paman tarokaha faqad kafaro. Perjanjian antara kami, Nabi maksudnya, dengan kekafiran orang kafir dan orang musyrik itu sholat. Kalau orang meninggalkan sholat, maka faqad kafaro, maka dia kafir. Itu kalau madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau madhabnya Imam Syafi'i enggak. Madhabnya Imam Syafi'i itu kalau orang Muslim tidak sholat sengaja, bukan karena lupa loh ya, sengaja meninggalkan sholat, itu dia harus diketahui dulu alasan dia tidak sholat itu apa gitu. Jadi coro bahasa lugasnya ditanyai dulu, mengapa kamu nggak sholat gitu. Jawabannya, kalau dia menjawab saya tidak sholat karena saya tidak tahu sholat itu diwajibkan, nggak tahu, nggak pernah ngaji soalnya, taunya sholat itu amal baik, iya, tapi bahwa itu wajib saya nggak tahu. Maka orang seperti ini kalau menurut Imam Syafi'i tidak kafir dia, cuman dia orang jahil, orang bodoh, maka dia harus diajari, diulang gitu, diajari ngaji, biar jadi tahu bahwa sholat itu wajib. Tidak kafir dia. Yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang tidak mengerjakan sholat, Muslim tidak mengerjakan sholat, sengaja meninggalkan sholat, ketika ditanya dia jawab, apa kamu nggak tahu kalau sholat itu wajib? Oh saya tahu. Kok kamu nggak ngerjakan? Lah saya males kok. Males saya itu. Kalau bahasa Jawanya aras-arasan, bahasa Indonesianya apa itu? Aras-arasan gitu ya. Apa itu? Males gitu mengerjakan sholat. Maka kata Imam Syafi'i, orang ini tidak kafir, tapi dia maksiat. Dia itu orang fajir, maksiat, pendurhaka. Dia dosa besar, tapi tidak kafir. Tidak kafir, tapi dia fasik. Jadi orang yang berbuat dosa besar. Harusnya ya dia harus dipaksa sholat. Harus mau kamu itu loh. Kalau ada kemampuan memaksa dipaksa. Yang kafir kata menurut Imam Syafi'i adalah orang yang menentang kewajiban sholat. Nah, gitu. Saya tahu sholat itu diwajibkan, tapi saya tidak setuju itu sholat diwajibkan. Saya tidak setuju. Saya menentang itu. Ini orang kafir ini. Nah, gitu loh. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, orang Muslim tidak sholat itu harus ditanyai dulu. Lah masalahnya kalau dia sudah kebacut meninggal, tidak pernah sholat ketika hidup, terus meninggal dunia, disolatkan apa enggak? Kalau mazhabnya Imam Ahmad jelas nggak disolatkan, orang kafir, kan gitu kan. Tapi kalau mazhabnya Imam Syafi'i, mau kita tanyai, orangnya sudah mati, gitu. Ya kita tanya pada keluarganya, tanya ibu, dulu bapak ini tidak sholatnya karena apa? Karena dia tidak paham sholat itu wajib. Oh berarti harus disolatkan itu, orang Islam itu, oh, gitu loh. Kita yang salah, mengapa kita tidak mengajari dia bahwa sholat itu wajib, gitu loh. Kita yang salah jadinya. Harusnya kita mendakwai dia, gitu ya. Atau kayak yang terjadi di Selogoimo itu, sudah tahu ya, sudah sering kita sampaikan. Di Selogoimo itu ada 400 orang, bukan 400 kakak, 400 orang bareng-bareng dalam satu waktu minta diajari sholat. Ceritanya gimana? Ceritanya mereka itu diolok-olok sama cucu dan anaknya, diolok-olok, bapak, kakek, nenek udah tua nggak bisa sholat gitu, diolok-olok gitu, terus mereka malu. Gara-gara anak-anaknya itu kita ajari ngaji, gitu loh. Anaknya kita ajari ngaji pakai TPQ gitu, diajari ngaji, jari sholat.
karena orang tuanya nggak mau kan, diajak ngaji nggak mau, akhirnya kita menyasar kepada anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya ini jadi sarana, subhanallah, Allah bikin makarnya Allah ya, makar yang baik. Anak-anaknya ini kemudian memaksa kakek dan neneknya atau bapak dan ibunya untuk sholat dengan mengatakan, wong sudah tua gitu kok nggak bisa sholat, malu gitu. Wong kita yang kecil-kecil aja bisa sholat. Akhirnya 400 orang, kejadiannya sudah cukup lama ya, berapa puluh tahun yang lalu, minta diajari sholat. Nah akhirnya kita mengirim gurunya itu 40 guru, yang diajari 400 orang, 40 guru dikirim ke sana, satu pekan gantian itu ngajari sholat. 400 orang kita bagi jadi beberapa rumah, itu kalau nggak salah ada 20 rumah, berarti setiap rumah itu 20 orang, nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak itu diajari sholat. Saya termasuk salah satunya kan ya, jadi saya cerita itu ngajari sholat ya, kadang-kadang menggelikan itu, menggelikan. Gini mbah, cara sholatnya gini, cara rukuk gini, kalau rukuk nanti jatuh gitu, jatuh ke depan, kebablasan gitu loh, rukuknya gini. Nggak bisa mas, itu bisanya gini, jatuh, gitu. Sujudnya tiarap gitu, lah nggak bisa diajari gitu. Udah orang-orang tua itu. Jadi artinya dakwah itu begitu. Ini tadi kembali ke sini tadi, makanya kita jangan mau bosan begitu. Nggak ada saudara kita ajak berbuat baik kok tidak mau, lain kali diajak lagi. Mudah-mudahan lama-lama jadi mau gitu ya. Nanti kalau jadi mau, itu tambang pahala bagi kita tanpa mengurangi pahala dia. Kembali ke depan tadi. Baik. Kemudian ayat berikutnya ayat 90, 91, 92, 3 ayat sekaligus nih. Soalnya kalau ada pertanyaan, kalau ada silakan. Sebelum lanjut ke 3 ayat berikutnya. Lanjut ya. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin fal yawma nunajjika bi badanika litakula liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Wajawazna, dan kami seberangkan, kami lewatkan, jawaza, kami seberangkan, kami lewatkan, bi bani Israil, baknya ini bak zaidah ya, jawazna bi bani Israil, maksudnya jawazna bani Israil, al-bahra, lautan, kami seberangkan bani Israil itu di laut, menyeberangkan laut. Fa'at ba'ahum, lalu mengikuti mereka, mengejar mereka. Siapa? Fir'aunu wa junuduhu, Fir'aun dan tentara-tentaranya. Junud jamak dari jundun ya, jundun jamaknya junud. Bagian dalam keadaan dengki, kedengkian, wa adwan, dan permusuhan. Ngejarnya itu dengan dengki dan dengan memusuhi gitu ya. Hatta idza adrokahul ghoroku, hatta sampai idza apabila adrokahu mendatanginya atau mengenai Fir'aun, al ghoroku, tenggelam di laut maksudnya. Qala, Fir'aun berkata, amantu, aku beriman, annahu, bahwasanya, haknya tambahan ya, annahu, bahwasanya, la ilaha illa, tidak ada ilah kecuali, alladzi amanat bihi banu Israil, alladzi, ilah yang, Tuhan yang ya, tidak ada sesembahan kecuali sesembahan yang amanat, beriman, bihi, kepadanya. Siapa? Banu Israil, Bani Israil. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israil itu. Wa ana, dan aku, kata Fir'aun, minal muslimin, dari kalangan orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah. Terus al-ana, apakah sekarang? A-nya ini istifham ya. Al-an, apa sekarang? Maksudnya apa sekarang kamu baru beriman? Wa qad asoita, dan sungguh kamu telah maksiat.
Waqad dan sungguh asaita kamu telah bermaksiat qablu sebelumnya. Sejak dulu kamu maksiat, nggak pernah berhenti maksiat, mengaku sebagai Tuhan bahkan. Wa kunta minal mufsidin dan kunta dan adalah kamu minal mufsidin dari kalangan orang-orang yang berbuat rusak. Mufsid, fasada itu kan rusak ya, mufsid pembuat kerusakan, perusak. Fal yauma maka pada hari ini, dari ketika terjadinya itu ya, nunajika kami menyelamatkan kamu, menyelamatkan Fir'aun bibadanika dengan tubuhmu, badanmu, bukan nyawanya yang diselamatkan, nyawanya sudah hilang tapi badannya masih ada. Litakuna supaya kamu menjadi liman khalfaka untuk orang yang khalfaka di belakangmu, yang kau tinggalkan sepeninggal kamu, orang-orang sepeninggal kamu itu, supaya menjadi apa? Ayat atau tanda kekuasaan Allah. Wa inna katsiran dan sesungguhnya kebanyakan minan nasi dari manusia, mayoritas manusia itu an ayatina terhadap ayat-ayat kami atau dari ayat-ayat kami la ghafilun sungguh orang-orang yang lalai. Kebanyakan orang itu lalai dari ayat Allah. Ada hadis dhaif tapi hadisnya ada di Sunan Tirmidzi ada ya. Kemudian di Musnad Ahmad juga ada, terus Tobroni. Itu ketika Fir'aun mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, itu Jibril memegang kepalanya, dibenamkan, ditutup mulutnya, itu mulutnya ditutupi dengan lumpur lautan itu biar tidak bisa ngomong lagi gitu. Karena Jibril khawatir kalau tobatnya diterima oleh Allah itu. Ya hadisnya ya rada lucunya kenapa? Masa Jibril nesunan gitu apa? Jibril emosinan gitu ya. Ya itu makanya hadisnya dhaif gitu. Jadi ada citaan begitu. Nanti kalau barangkali ada yang menentangkan gitu kan ya. Jadi sudah mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi bani Israil, langsung tutup mulutnya. Wes kamu biar mati saja kamu gitu. Ya, makanya rada anehnya itu tadi. Jibril kok emosinan kayak manusia saja itu. Padahal kan malaikat hanya melakukan perintah Allah saja kan ya, tidak emosinan. Baik. Ceritanya kemudian ini kan mengulang sebenarnya. Jadi kan ini melompat ya, kalau tadi kan qad ujibat da'watukuma tadi diijabahi, lalu sekarang kejadiannya justru ketika Bani Israil dan Musa sedang pergi meninggalkan Mesir, mau ke Palestina kan gitu, mau menyelamatkan lah, ternyata sampai di laut mau nyabrang tapi nggak ada kapal, akhirnya sudah hampir kena, ceritanya gitu kan. Bani Israil mengatakan inna lamudrokun, ya Musa kita kecekel nih, ketangkap kita Musa, di belakang ada Fir'aun dan tentaranya, depan ada laut, terus kita ketangkap, udah bisa kemana-mana lagi. Kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdini, kan gitu kan. Sesungguhnya Allah bersamaku, artinya pertolongan Allah bersamaku, Allah akan menunjuki aku. Lalu disuruh mukulkan tongkatnya ke laut, lautnya terbelah jadi dua belahan besar gitu, kanan dan kiri, tengah-tengahnya kosong bisa dilewati. Konon menurut sebagian riwayat malah jalannya itu ada 12 jalan kan. Bani Israil kan 12 suku tuh ya, jadi tidak saling bertengkar gitu loh, masing-masing milih jalan sendiri-sendiri itu. Ada 12 jalan, tidak tahu bentuknya kayak apa, jadi lautnya terbelah cukup lebar gitu. Kemudian ada 12 jalan sehingga masing-masing suku bisa menempuh jalannya sendiri-sendiri, tidak saling berdesak-desakan dengan yang lainnya. Itu ceritanya gitu. Sudah ketika melihat keadaan begitu, Fir'aun itu tambah marah, akhirnya mengejar mereka sampai ketika semua pasukan Fir'aun berada di situ, pasukan Bani Israil sudah keluar dari situ, keluar dari laut sampai ke seberang sana, pasukan Fir'aun total sudah berada di situ. Kemudian Allah mengembalikan lagi lautannya sehingga Fir'aunnya mati tenggelam, gitu kan ya, tenggelam kena ombak itu tadi, hancur dia, mau mati. Dia sempat mengatakan begini, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Ini iman begini ini tidak berguna. Kenapa? Karena sudah melihat azab, gitu loh ya. Iman itu sekali lagi, kalau kita suruh beriman itu ketika dia masih gaib, masih belum kelihatan. Kalau suruh percaya pada neraka, lah mana neraka? Ya memang nggak kelihatan. Justru karena nggak kelihatan lah kita beriman, gitu loh.
Kalau sudah kelihatan tidak bisa lagi beriman, sudah ngelihat kalau sudah dengan neraka. Orang kafir ketika melihat neraka ya tidak berguna imannya, tidak ada gunanya. Mau beriman waktu itu tidak ada gunanya, sudah terlambat kok. Nah, dulu waktu di dunia lah itu baru bisa. Sebagaimana Fir'aun ini, jadi dia sudah lagi tidak bisa mengaku sebagai Tuhan, kan gitu kan ya. Konon Fir'aun itu, nanti silakan dibaca di kitab Tata. Cuman Israiliyat riwayatnya gitu. Fir'aun itu sangat sehat, jadi sakit itu nggak pernah. Sakit pusing itu nggak pernah, apalagi kok COVID, pusing aja nggak pernah, jadi nggak pernah sakit sama sekali, sehat, sangat sehat, segar bugar gitu. Nah, ketika dia bertemu Nabi Musa, langsung sakit kepala itu. Jadi pertama kali sakit kepala itu ketika kalah debat dengan Nabi Musa itu, debat-debatan. Makanya kamu punya apa? Saya punya ini tongkat apa itu? Lebarkan jadi ular, kan gitu kan ya. Terus tangan masukkan ke ketiak gini, dikeluarkan terus bercahaya kan gitu. Itu sekaligus menurut mufasir sekaligus membersihkan bahwa Musa itu tidak bersalah itu ketika membunuh orang gitu kan. Kan Fir'aun kan enak saja. Loh, kamu kok dakwah kepada saya atau sama Musa? Wong kamu itu dulu tuh lari, ya kan? Kamu bunuh orang kan? Kamu lari kan? Sekarang tiba-tiba dakwah jadi kiai itu gimana? Kamu itu residivis kok. Apa istilahnya? Buronan gitu. Buronan datang ke sini terus lari. Nanti coba barangkali kerso ya berkenan untuk membuka di ayat-ayat Nabi Musa itu bagaimana Allah mengajari Nabi Musa itu mendebat Fir'aun itu. Bagus sekali sebenarnya itu. Jadi Fir'aun kan mengatakan begini, bagaimana itu? Kamu itu kan dulu lari, terus sekarang datang dalam keadaan berdakwah begini. Terus Nabi Musa menjawab gini, oh ya, fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Surat apa itu, Sadaru? Asy-Syu'ara ayat 20, hafal banget. Oh lihat toh. Surat Asy-Syu'ara itu surat yang kedua. Silakan dibuka ya, mumpung ada yang hafal ini. Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 20. 26 kan? Surat ke-26 ayat 26 juga. 20. Ya itu kan. Fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Ini kan sebelumnya Fir'aun kan membalas Musa itu. Wa fa'alta ini alam nurabbika fina ayat 18 ya, mulai ayat 18 ya kita lihat ya, 20 surat 26 ayat 18. Qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umurika sanatan. Musa, kamu itu kan dulu tak asuh toh saya Musa. Kamu kan jadi anak asuh saya, anak angkat saya. Waktu masih kecil dulu tak asuh, kamu tinggal bertahun-tahun di bahasa kami, terus kamu itu berbuat buruk. Wa fa'alta fa'latakallati fa'alta. Loh ya kan? Kamu yang bikin gara-gara ini, kamu sudah jadi apik-apik jadi anak saya, anak putra mahkota gitu kan, anak saya, kamu membunuh orang. Wa anta minal kafirin, dan kamu mengkafiri itu, kamu kafir, kamu lari kan. Wa anta fa'atakalati fa'anta wa anta minal kafirin. Ini kalau tidak diajari oleh Allah kan susah ini debat ini. Kenapa? Karena ya memang betul begitu kan kejadiannya. Tapi apa kata Musa? Karena diajari oleh Allah Nabi Musa mengatakan, oh iya, fa'atuha idzan wa ana minadh dhalin. Aku memang melakukannya, memang waktu itu aku melakukan itu. Tapi aku waktu itu sesat. Wa ana minadh dhalin. Aku tuh sesat waktu itu. Iya, saya dulu memang membunuh orang. Iya. Saya iya, saya akui semua kebaikan itu saya akui dan saya memang bersalah. Iya, tapi waktu itu aku sesat. Gitulah. Wa ana minadh dhalin. Terus fa farartu minkum, aku lari dari kalian, lama khiftukum, ketika aku takut kepada kalian. Fa wahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Lalu Allah memberikan aku itu hukman kebijaksanaan. Maksudnya diangkat jadi nabi, wa ja'alani minal mursalin, dijadikan aku sebagai salah satu rasul. Sudah? Sekarang sejajar gitu. Sejajar. Ini saya tawarkan kepada anak-anak saya suruh nulis. Enggak tahu ada yang mau nulis enggak itu tentang debatnya Musa dengan Fir'aun gitu. Jadi masuk ke bab tafsir nanti ya. Itu loh cara Allah mengajari Musa. Sudah? Sekarang tadi kan di bawah Nabi Musa diruntuhkan habis. Kamu itu buruk, kamu orang jelek, kamu lari. Sudah. Sekarang dijawab oleh Musa. Betul aku melakukan itu, tapi dulu aku sesat. Amalan orang sesat kan? Ya kayak gitulah. Terus aku lari, aku diberi petunjuk oleh Allah. Lah sekarang saya jadi orang baik. Dulu sesat, sekarang jadi baik. Plus sekarang balik, sekarang Nabi Musa balik menyerang Fir'aun. Wa tilka nikmatun tamunnuha alayya an abatta bani Israel. Kamu memang memberi anugerah nikmat kepada saya, tetapi kamu membanggakan itu. Tapi di sisi lain kamu itu abatta bani Israel, kamu memperbudak Bani Israel. Bukan gitu? Dibalik sekarang. Nabi Musa disalahkan, diakui kesalahannya, tidak dibantah karena memang fakta.
tapi ngomong waktu itu aku sesat, sekarang aku sudah diberi petunjuk oleh Allah jadi nabi, sekarang sudah tobat saya. Orang kalau tobat dari dosa kan hilang dosanya. Ada hadis at-taib minadz-dzanbi kama la dzanbalahu. Orang yang tobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa, karena diterima tobatnya, selesai kan masalah. Tobatnya diterima, sudah tidak ada dosa lagi. Bahkan orang yang tobat itu bisa jadi malah lebih baik daripada orang yang tidak pernah berbuat salah, sehingga tidak pernah tobat. Tidak tobat karena nggak pernah berbuat salah, orangnya baik terus gitu. Tapi kan dia tetap punya dosa kan. Lah orang yang tobat tadi, dosanya itu hilang kabeh, hilang semua, jadi persis sama sekali, malah jadi lebih baik. Itu kan. Itu yang diceritakan oleh Khalid bin Walid kepada George apa Georgius itu. George itu panglima perang Romawi, tanya, "Ya Khalid, apakah Tuhanmu itu punya pedang? Lalu oleh Tuhanmu diberikan kepada Muhammad, nabimu, lalu oleh Muhammad diberikan kepada kamu, sehingga kamu disebut sebagai Saifullah, pedang Allah." Kan gitu kan? Jangan tidur dulu, saya cerita loh ini. Kasihan yang cerita lah, bangun. Apa? Ceritanya gitu. Khalid, kamu jangan bohong. Orang merdeka tidak pernah bohong. Baik, saya tidak akan bohong. Tidak begitu ceritanya. Lah kenapa? Gini ceritanya. Saya itu dulu memerangi Muhammad, saya itu memusuhi Muhammad, bahkan saya memerangi, saya membunuh sahabat-sahabat itu banyak, saya bunuh. Terus Allah memberi saya hidayah, saya masuk Islam, saya ketemu pada Rasulullah, saya masuk Islam. Ketika saya masuk Islam, saya minta, "Ya Rasulullah, ampuni saya." Rasulullah mintakan ampun, saya itu sudah banyak pedang saya ini sudah membunuh muslimin berapa banyak ini, dosa saya kayak apa itu. Kata Rasulullah, "Khalid, al-Islamu yajubu ma qablahu." Islam itu menghapuskan dosa yang telah lewat. Jadi kamu masuk Islam sekarang ini, Khalid, kalau orang Jawa kan gitu, namanya Khalid panggilnya Lid gitu kan. Kalau orang Arab kan namanya Muhammad panggilannya Muhammad gitu. Tapi kalau orang Jawa dua suku kata aja disingkat itu. Khalid namanya Lid, nah, Toho atau Lid kan gitu kan. Khalid itu menghapuskan dosa. Terus sekarang ya Khalid, karena kamu sudah banyak membunuh orang Islam, mulai sekarang kamu jadilah Saifullah al-Maslul. Kun Saifullah al-Maslul, jadilah pedang Allah yang terhunus, kata Nabi kepada saya. Sejak saat itu, kata Khalid kepada George tadi, sejak saat itu saya dipanggil sebagai Saifullah. Gitu loh ceritanya gitu. Oh gitu loh, iya. Terus Khalid, saya tanya lagi, kalau orang kayak saya ini panglima perang Romawi, saya beragama Kristen, Nasrani. Kalau orang kayak saya ini, saya masuk Islam sekarang, bagaimana? Apa diterima? Kata Khalid, loh kalau kamu mau masuk Islam, kamu bukan cuma diterima, kamu malah bisa menjadi orang yang lebih baik daripada saya. Loh kenapa? Karena saya itu masuk Islam, saya melihat Nabi, saya melihat Muhammad, saya melihat mukjizat, saya melihat kebaikan akhlak Muhammad, saya lihat sendiri. Maka saya tertarik masuk Islam. Tapi kalau kamu sekarang, itu waktu itu Nabi sudah wafat itu jadi waktu perang Romawi kan masa Khalifah Abu Bakar ya, Nabi sudah wafat. Sekarang Nabi sudah tidak ada, kamu mau beriman kepada Muhammad, kamu punya potensi mendapatkan pahala lebih daripada saya. Itu kata Khalid kepada George tadi. Akhirnya George-nya masuk Islam. Dia mau gitu masuk Islam. Masuk Islam ceritanya itu ya, nanti silakan dicek di kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sirah ada. Masuk Islam lalu diajari sholat. Jadi dia awalnya kan ketemu antar panglima itu kan biasa kan mau perang tuh, panglima maju ketemu itu loh, dialog dulu kan gitu. Saywar istilahnya, perang urat saraf gitu. Akhirnya malah masuk Islam, dicaci maki oleh pasukan, oh itu berkhianat itu, George itu berkhianat, ternyata dia malah masuk Islam. Akhirnya masuk Islam, diajari sholat, terus sholat. Ternyata itu jadi sholat pertamanya sekaligus sholat terakhirnya. Dia setelah sholat itu kemudian dia berjuang jihad fisabilillah membela pasukan Islam, dan dia mati dalam perang pertamanya itu tadi, mati syahid. Oh gitu, subhanallah. Orang sudah hampir mati masuk neraka itu masih oleh Allah dijadikan dia Islam, masuk Islam, terus dia mati syahid loh gitu loh. Jadi ini tadi kan dialog, dengan dialog itu bisa menjadikan orang pengertian. Makanya itu tadi. Baik, kita balik ke sini lagi ya. An abata bani Israel. Sudah. Akhirnya sekarang Fir'aun yang terdesak itu. Kamu perlakukan baik, baiklah saya diperlakukan baik. Tapi ini sekian ribu atau sekian ratus ribu Bani Israel itu kamu perbudak loh itu. Kan gitu kan, diperbudak, disuruh bangun bangunan itu kan itu. Tanpa dibayar, bahkan ada yang mati gara-gara itu.
Nah, akhirnya kemudian beralih ke pembicaraan lain. Fir'aun bertanya, "Wa ma Rabbul Alamin?" Siapa itu Rabbul Alamin? Kamu mengatakan Rasulullah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu siapa? Musa kemudian punya kesempatan untuk ceritakan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin, dan seterusnya gitu loh. Jadi malah bisa berdakwah kepada Fir'aun. Balik ke pembahasan kita ya. Jadi ini ceritanya menyeberang laut. Sudah, kemudian ketika dikejar tentaranya tadi berkata begitu, terus tidak diterima kan? Dikatakan begini oleh Allah, al-ana, apakah sekarang kamu mau beriman? Wa qad asaita qablu, kamu dulu maksiat sepanjang ini. Wa kunta minal mufsidin, kamu bikin rusak, membunuh laki-laki kan gitu kan? Bayi laki-laki semua dibunuh, bayi perempuan dibiarkan hidup. Terus akhirnya bingung-bingung sendiri karena kehabisan budak itu. Kan ceritanya begitu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kersa membaca itu, mengapa kok Nabi Harun itu kok hidup? Padahal kan dia laki-laki. Nabi Musa hidupnya harus pakai diselamatkan gitu. Nabi Harun kok tidak ada ceritanya? Gimana dulu selamatnya Nabi Harun? Ternyata Nabi Harun itu dia lahir di tahun dimana bayi laki-laki dibiarkan hidup. Jadi Fir'aun itu bikin peraturan, pokoknya semua bayi laki-laki Bani Israil dibunuh. Setelah berjalan lama-lama orang-orang ngomong, loh Fir'aun, kaumnya tuh ngomong, kalau semua laki-laki dibunuh nanti kita kehabisan budak, tinggal perempuan saja. Perempuan itu tidak kuat, ngangkat-ngangkat batu nggak kuat gitu. Karena kita kehabisan budak, gimana itu? Ya sudah, sekarang direvisi peraturan baru. Tahun ini laki-laki dibunuh, tahun besok laki-laki dibiarkan hidup, begitu. Jadi selang-seling itu loh, selang-seling. Tahun ini misalnya tahun ganjil, tahun genep itu kalau cara kita ya. Tahun ganjil laki-laki, anak laki-laki Bani Israil dibiarkan hidup. Tahun genap anak laki-laki dibunuh gitu. Lah Nabi Harun itu lahir di tahun dimana anak laki-laki dibiarkan hidup, gitu loh. Sehingga tidak ada ceritanya kan. Selamatnya gimana kan nggak ada ceritanya. Emang selamat semua itu. Tapi kalau Nabi Musa lahir di tahun dimana bayi laki-laki itu dibunuh, itu ceritanya begitu. Baik. Kemudian di ayat 92, fal yauma, maka pada hari ini, maksudnya ketika hari di mana Fir'aun dibunuh itu ya, ditenggelamkan itu, nunajika, kami selamatkan kamu bibadanika, dengan tubuhmu. Jadi Fir'aun itu mati tapi tubuhnya masih bisa dikenali, diselamatkan, dibuat terapung gitu loh, terapung di atas sehingga dikenali, sehingga untuk menjelaskan bahwa raja atau Tuhan yang mereka pertuhankan itu betul-betul sudah mati. Kalau tidak nampak gitu mungkin masih ada keyakinan, oh enggak, dia itu menghilang, menyelam ke dasar laut jadi Tuhan di sana, gitu kan? Bisa dikit. Tapi kalau dimunculkan dia mati, sudah mati, tidak lagi ada, gitu loh. Ini orangnya, Fir'aunnya itu masih ada, tubuhnya masih ada, kemudian tapi orangnya sudah tidak ada. Itu seperti yang saya ceritakan dulu kan ya. Tapi ada yang menyalahpahami itu cerita saya itu. Jadi saya ulangi lagi nih, mumpung kelingan ini, sekaligus meralat barangkali dulu salah paham. Kita ini kan dua, manusia itu kan dua, ada jasad, ada ruh. Jasad itu terbuat dari tanah, maka makanannya berasal dari tanah. Sedangkan roh itu berasal dari langit, maka makanannya dari langit juga gitu. Kalau dua-duanya dari Allah, iya dari Allah. Jasad juga dari Allah, roh juga dari Allah. Cuma bedanya kalau jasad itu dari tanah, kan manusia diciptakan dari tanah kan ya, min sulalatin min tin, itu kan jasadnya itu. Tapi kalau roh itu kan tidak ada ceritanya. Roh dari sulalatin kan nggak ada kan. Roh itu kan wa nafakhna fihi min ruhi fiha min ruhina kan gitu kan. Rasul mengatakan ketika sudah 40 hari yang ketiga, 120 hari dalam rahim ibu, maka fa'ursila fa'irsalu alaihim malakun, terus fa'yanfukhu fihi ruh kan gitu kan, ditiupkan ruh. Ruh itu dari langit, tidak dari tanah. Makanya karena ruh itu dari langit, makanannya makanan langit, bukan makanan tanah, bukan nasi, bukan pecel, bukan pempek, apalagi bukan sebut makanan yang enak-enak itu kan kita tidak boleh makan sekarang ini, buah-buahan itu alpukat, apalagi anggur macam-macam, bukan itu. Makanan roh itu apa ya? Al-Quran ini, kalamullah, sabda Rasulullah, hadis Rasulullah, itu makanan roh gitu loh. Nah celakanya sebanyakan orang itu salah paham, yang dibagus-baguskan masalah jasadnya, padahal jasad itu pakaian gitu loh. Kalau ibarat kita ya manusia, tubuh kita dan pakaian kita, lebih mahal mana sih?
pakaian dan tubuh itu. Wah mahal pakaian saya itu harganya 10 juta. Lah tubuh kita mau dibeli 10 juta? Kan nggak mau kita. Artinya lebih mahal lagi kan, lebih mahal tubuhnya. Sama dengan itu, ruh sama jasad itu lebih mahal ruhnya, karena ruh itu dari langit. Makanya karena tidak dikasih makan, ruhnya itu semakin lama semakin melemah. Akhirnya yang berkuasa jasadnya. Sudah nanti dia pulang, dicabut nyawanya, dilepaskan dari jasadnya, dia tidak bawa apa-apa, nggak bawa bekal. Bekalnya ada di jasad semua kok. Jasadnya dikembalikan ke tanah, kan gitu kan, dikubur lagi. Itulah kesalahan sebagian besar orang lah. Kita jangan begitu, gitu loh ya, jangan begitu. Pupuklah rohani kita itu dengan dekat pada Al-Quran, kalamullah, karena kalam Allah itu berasal dari langit, maka itu makanan rohani. Baca Quran, belajar Quran, mengajarkan Quran, menelaah, mentadaburi, kan begitu ya. Hadis juga begitu, sama hadis. Kalau meminjam maaf ya, meminjam istilah teman-teman kita sudah kita tablik itu, sama tablik jauh lah itu loh. Mereka kan kalau mau bacakan ayat, bacakan hadis itu kan ada adabnya gini. Adabnya kita menghadirkan keagungan nur kalamullah dan keagungan nur sabda Rasulullah ke dalam hati kita. Wallahu alam, saya melihat itu ada kedalaman di situ tuh. Karena apa? Orang itu kalau dia tahu bahwa yang akan dia baca itu kalamullah. Kalam itu kan omongan ya. Cuman belakangnya itu Allah, perkataannya Allah, begitu. Sehingga dia akan menghormati, bukan karena tulisannya, bukan, tapi itu kalamullah. Mushaf kan ya, mushaf itu lembaran yang isinya kalamullah, tulisan dan tulisannya. Yang kalau itu dibaca, bukan tulisannya ya kalam ya. Kalau itu dibaca, maka yang terucap dari omongan orang yang baca itulah kalamullah. Gitu. Yang dibaca itu kalamullah. Omongan memang, perkataan memang, tapi perkataan Allah. Padahal Allah itu berkalam dalam hadis qudsi. Nabi yang menyampaikan, fadlu kalami ala sa'iril kalam atau sa'iril kutub itu kafadli ala sa'iril khalaik. Keutamaan kalamku, kata Allah, dibandingkan dengan omongan seluruh dunia ini, seluruh makhluk ini, atau tulisan apa saja, kitab apa saja, itu seperti keutamaanku Allah dibandingkan dengan keutamaan makhluknya. Bukan gitu. Jadi kalamullah itu unggul, tinggi, luhur, mulia. Wah, gitu loh. Maka nanti kita dapati para sahabat itu kalau sudah baca Al-Quran itu tidak berani bergerak gitu. Jadi diem gini baca. Kalau membacakan kepada sahabatnya juga gitu. Kalau Abu Hurairah dikenal juga ya, Abu Hurairah apa siapa? Saya agak lupa sahabatnya. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Itu kalau ngajar itu dia pegangan ke tongkat gini. Kalau begitu kalau Allah Ta'ala itu tongkatnya itu bergetar. Bukan bergetar sendiri karena tangannya bergetar gitu loh. Tangannya bergetar, tongkatnya itu bergetar. Jadi bergerak-gerak sendiri itu. Karena tongkatnya tangannya gemetar. Ketika sudah selesai terus diam lagi. Kenapa? Ketika ditanya, karena yang saya baca itu kalamullah, perkataan Allah. Omongan sih omongan, tapi omongannya Allah ini. Begitu loh. Lah kita kadang-kadang lupa begitu itu. Baca Quran karena sudah hafal sambil jegang gitu. Jegang pakai HP gini, sambil gini, jegang terus ngantuk, HP-nya nih bani kepala ini. Gitu. Loh, ini sih bukan apa-apa, ini sih cuma tulisan, tapi yang kita omongkan itu kan kalamullah itu. Begitu loh masalahnya. Yang kita baca, wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atbahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa. Ini tadi yang keluar ini kalamullah itu. Artinya kita membaca kalamullah gitu loh. Bukan kok ini omongan Allah, bukan, tapi yang ucapan tadi itu kalam. Kalam itu asalnya dari Allah sana. Kita membaca kalamullah gitu loh. Jadi begitu keadaannya nih. Makanya itu tadi kembali yang saya sampaikan lagi, mumpung sempat saya ralat ya. Dulu sebenarnya saya sudah merasa benar, tapi ternyata ada yang salah paham. Dikatanya kalau jasad dari tanah, kalau ruh dari Allah. Oh, bukan begitu. Jasad juga dari Allah, cuman jasad itu dari tanah gitu. Kalau ruh dari langit, sama-sama dari Allah. Tapi satunya dari langit, satunya dari bumi gitu saja. Baik, ini sudah jam 12 lebih. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita istirahat nih. Silahkan kalau mau meninggalkan tempat.